Hello. Balik lagi bersama saya Ali Mansur Taufik. Dan di sini saya akan langsung ke materinya langsung ya. Langsung ke topiknya. Di sini kita akan membahas tentang tips and trik mencari uang di era digital ini. Langsung saja yuk cus ke videonya. Sebelum ke materinya coba deh. Sekarang jujur aja untuk kalian, siapa sih nggak pengen dapat uang dengan lebih gampang gitu ya kan? Di era sekarang tuh, di era digital terutamanya, bukan berarti malas kerja ya, tapi tuh kayak pengen kerja yang lebih masuk akal gitu, tapi dapat duit sesuai zaman gitu, sesuai zaman sekarang di era digital ini, yang nggak perlu kalian tuh capek-capek ngeluarin fisik kalian itu. Di sini nih kabar baiknya, di era digital sekarang kalian itu peluang cari uang lebih mudah itu banyak, terbuka lebar dari sebelumnya. Kenapa? Di sini tuh bukan cuma buat orang yang pintar teknologi loh teman-teman, bukan cuma buat yang punya modal gede, tapi tuh buat yang mau belajar dan juga konsisten dalam melakukan sebuah pekerjaan di era digital. Pertama, kita lurusin dulu ya satu hal. Cari uang di era digital itu ya bukan sulap ya, bukan langsung viral, bukan juga langsung kaya, ya ada prosesnya lah teman-teman. Tapi kalau dibandingin sama zaman dulu, ya untuk sekarang ini peluangnya itu jauh lebih luas gitu loh, lebih banyak ya. Kalau mau yang belajar ya, saya kasih tips and triknya nih. Yang pertama nih, nanti ya manfaatin aja gitu skill yang kamu punya gitu. Walaupun orang semua tuh nggak sadar ya, sebenarnya mereka tuh udah punya skill. Misalnya pasti kalian bisa nulis, pasti bisa dong, bisa desain bisa edit video, atau bisa ngatur sosmed lah, medsos itu mungkin udah makanan sehari-hari gitu. Kalian tahu bisa ngomong di depan kamera seperti ini tuh banyak bener sebenarnya kan. Tapi masalah itu, skill itu tuh sering dianggap remeh loh sama orang-orang. Padahal di dunia digital ini, skill itu adalah peluang cuan, untuk mendapatkan cuan. Dan kan udah banyak banget nih sekarang nih, freelance, kerja remote, project online, atau platform yang banyak membutuhkan itu loh talenta yang punya skill dari yang tadi saya sebutkan itu. Jadi jangan nunggu jago dulu gitu loh kalau melakukan suatu hal. Terus tips yang kedua nih, jadi konten creator. Ini banyak yang nggak mau tapi mau gitu loh, tapi nggak mau melakukan prosesnya gitu kan. Nggak langsung rame loh jadi konten creator itu, nggak harus langsung terkenal ya. Ya kalian bisa melakukan hal-hal edukasi kontennya seperti ini, ataupun hiburan sesuai zaman sekarang itu pasti butuh hiburan kan, lebih banyak hiburan lah untuk sekarang, hiburan ataupun opini kemana. Terus juga sharing lah pengalaman pekerjaan ataupun apapun itu. Tuh dari situ kalian bisa mendapatkan uang dari endorse, dari afiliasi, atau dari kerja sama brand ya. Tuh gede lah kalau misalnya kalian udah gede itu, misalnya punya nama lah. Tapi jangan dipenting itu, jangan viral dulu teman-teman. Kalau ngelakuin saat itu ya lakuin terus menerus, konsisten gitu dalam satu hal itu. Nah dari sini, kalau kalian bisa nggak jadi content creator yang nampilin muka, itu kalian bisa jadi afiliasi produk, sebar link produk-produk digital atau produk-produk ya zaman sekarang lah, fashion, perabotan, elektronik, dan yang lainnya. Jadi kalian tuh nggak perlu stok barang lah ya kan, nggak perlu modal besar juga. Yang penting tuh kalian tuh jujur aja sama apa yang kalian tampilin itu, produk kalian tampilin juga relevan sama yang sekarang. Juga jangan maksa namanya, tuh nggak bagus itu. Terus tips yang keempat nih, jual jasa.
contoh ya, yang tadi sebelumnya kita kan barang-barang. Nah sini tuh kita bisa menjual jasa kita gitu. Kalau jasa misalnya tadi yang pertama bisa jasa nulis, jasa edit, desain, voice over, atau admin medsos. Kalian tuh lakuin aja semua itu loh teman-teman, karena jasa ini tuh bakal laku, banyak orang yang nyari gitu loh, ya kan. Ya kan, banyak tuh orang tuh cuma sekarang tuh ya punya uang tapi kan gak punya waktu, itu bakal ngeluarin jasa-jasa kita gitu loh. Jadi kalian tuh bisa menjual jasa kalian tuh kepada orang-orang yang sibuk, tuh kalian bisa lakuin itu. Terus tips yang kelima nih, tips yang kelima tuh kalian tuh bangun personal branding. Ini penting nih, tapi sering banget dari SMA nih. Kalau menurut kalian dari SMA atau dari bayi nih kalian bangun personal branding kalian itu ya, bukan pamer, bukan sok jago, tapi soal orang kenal tuh kamu tuh sebagai apa gitu loh. Kalau kamu orang tau nih ya, kamu jago ini, kamu konsisten, atau kamu bisa dipercaya lah, peluang itu bakal datang sendiri. Mungkin deh percaya sama saya, itu bakalan datang sendiri pelan-pelan gitu ya, tapi efeknya jangka panjang gitu. Misalnya kalau kalian pengen ngerasain personal branding untuk menjadikan kita tuh jadi lebih baik atau punya jago, efeknya bakalan bagus teman. Terus tip yang keenam nih, ini sering banget nih, kalian tuh jangan ketipu lah sama, ada misalnya kalian ada yang ngeluarin cepet kaya, cepet uang, jangan sampai kalian gitu, karena kalian tuh ngerasa pengen instan gitu. Jangan kayak gitu lah, itu banyak banget penipuan loh, ngomong tanpa skill dijamin cuan lah, pret, nggak mungkin itu. Hati-hati, yang bener tuh datang dari waktu dan usaha dan juga konsisten loh, nggak bukan dari hal-hal janji kosong kayak janjiin tips dapat uang cepet mudah tanpa skill, tanpa apa, itu gak bakalan ada loh teman-teman. Terus yang ketujuh ini tipsnya tuh, kalian tuh harus punya mindset jangka panjang gitu. Jadi kalian jangan nyerah tuh, kayak misalnya bulan pertama nih belum ada hasilnya, biasa aja gitulah, ngelakuin sesuatu tapi nggak mau ngaluin prosesnya tuh ya nggak bakalan jadi. Apalagi di era digital sekarang banyak saingan, terus siapa yang paling cepet gitu loh, ya kan nggak mungkin itu, tapi siapa yang paling tahan gitu loh di era sekarang tuh, ya kan. Ya, mau belajar, mau adaptasi ya nggak langsung nyerah toh. Terus tips yang ke 8 ya, kalian tuh harus gunain AI nih. Udah saya bilangin harus gunain AI itu tolong banget loh dari kita tuh. AI itu bisa ngebantu kita loh, bukan ngetik gitu loh, kayak kan udah saya sebelum kontennya. Kita bisa nyari ide banyak banget sih ya, buat ngelakuin produktivitas kamu, ngelakuin ide-ide kamu, kerjaan itu ngebantu banget loh ya. Jadi ini semua alat itu teman, yang jalanin kamu tetap kamu, yang jalanin itu tetap kamu. Realitanya tuh penting loh, ya kan. Kalian tuh kalau misalnya nyari uang di sini tuh, di era digital ini fleksibel banget loh, terbuka banget. Tapi ya sebetulnya itu proses, nggak semua langsung berhasil, nggak semua langsung cuan. Yang penting tuh kamu tuh konsisten dulu ya, konsisten. Kalau bisa sehari, kalau misalnya kamu pengen jadi apapun itu ya sehari itu dilakuin minimal, jangan sampai nggak dilakuin ya. Pokoknya di era digital itu uang tuh nggak cuma dicari lewat satu pintu loh, banyak loh tadi ya kan, sudah sih banyak loh. Kalau misalnya kalian mau jadi apa ini apa itu, cari, ada di mana-mana, banyak jejaknya. Atau nyari ide tuh di AI bisa ya kan. Nanti tuh kalian tuh melangkah kecil terlebih dahulu lah ya, pelan-pelan aja, nggak apa, penting mulai sih ya. Karena di zaman sekarang tuh kalau kalian nggak ngelakuin tuh ya rugi ya kalian. Dan kalau misalnya ngelakuin sesuatu, kalian itu juga ruginya bukan rugi ke kita,
ruginya nggak bakalan gagal ya teman-teman, tapi sebuah menjadi pengalaman yang harus kalian coba. Yang kalian sebelum pernah coba itu jadi kalian coba. Ayo kita lakuin yang bermanfaat untuk sekarang. Kalian lakuinlah apapun yang di era digital, yang penting baik untuk kalian juga baik untuk semua. Semoga sukses untuk kalian. Saya Ali pamit undur diri.